yang terindah. Di manakah tempat yang terindah di muka bumi ini? Saya ingin membawa saudara kepada satu tempat yang jauh lebih indah dari tempat manapun yang ada di muka bumi ini. Itulah tempat yang terindah. Dan tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu kita mengeluarkan uang untuk ke tempat itu. Mari kita baca Mazmur 84 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Haleluya. Saudara ada di tempat yang terindah, yaitu di dalam rumah Tuhan. Khususnya di dalam hadirat Tuhan, yaitu di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah, tidak ada tempat yang lebih kita rindukan daripada kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Tempat manapun di muka bumi ini semuanya terbatas. Tapi ada satu tempat yang luar biasa, yaitu di bawah kaki Yesus. Haleluya. Saudara bisa menikmati anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mengapa tempat yang indah itu ada di bawah kaki Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama, di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan damai, sejahtera, dan sukacita. Tidak ada tempat lain di muka bumi ini di mana kita bisa mendapatkan damai dan sukacita yang sejati. Hanya di bawah kaki Yesus. Damai dan sukacita. 2 hal ini yang paling dicari oleh semua umat manusia. Orang mencari kemana-mana untuk mencari damai. Sudah di mana? Tidak ada tempat lain kecuali di bawah kaki Yesus, di dalam hadirat Tuhan. Mari kita lihat beberapa ayat. Pertama, saya akan membawa kita melihat kepada damai sejahtera ini dulu. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita baca di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku mendapatkan damai. Mendapatkan satu peristirahatan. Dalam bahasa aslinya itu dumia. Dumia itu artinya damai, ketenangan, satu istirahat. Hanya di dekat Allah saja pemazmur berkata, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Ada kalanya hati kita penuh dengan gejolak, berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan. Saudara datanglah di bawah kaki Yesus. Maka saudara akan mendapatkan ketenangan, damai yang sejati. Yesaya 26 ayat 3 berkata bahwa Tuhan akan menjagai kita dengan satu damai sejahtera. 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera. Sebab kepada mula ia percaya. Dikatakan di sini Tuhan akan menjaga kita dalam satu damai sejahtera. Kalau saudara baca di dalam bahasa Inggris, dikatakan bukan hanya damai sejahtera, tapi dipakai kata perfect peace. Artinya adalah damai yang penuh, yang sempurna. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai ini. Satu ayat lagi, Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, haleluya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak mengerti, melampaui akal kita. Tapi damai itu Tuhan berikan. Oh, puji Tuhan.
Masalah belum selesai, tapi damai sudah kita peroleh lebih dahulu. Haleluya. Dan kita tahu saudara-saudara, saat kita berkata amin, masalah itu sudah selesai. Seringkali demikian bukan? Damai sejahtera Allah Tuhan curahkan di dalam hati kita, dan kita tahu Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kita. Itulah damai sejahtera yang kita dapatkan. Bagaimana dengan sukacita? Mari kita baca di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Kembali kita lihat satu pemberian yang tidak terbatas, yang tidak diirit, sukacita. Dalam bahasa Inggris dipakai kata fullness of joy. Haleluya, haleluya. Sukacita yang penuh. Kalau saudara cari sukacita di dunia, terbatas. Tapi kalau saudara dapat itu dari Tuhan, benar-benar ada satu sukacita yang luar biasa. Kita temukan itu di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa yang kita dapatkan? Kita menemukan rahmat dan kasih karunia. Mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Luar biasa saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Saudara, ini ayat yang luar biasa. Ada 3 hal di dalam ayat ini yang akan saya tekankan. Yang pertama, dikatakan tahta kasih karunia. Throne of grace. Penulis Ibrani berkata, mari kita menghampiri tahta kasih karunia. Ada tahta pengadilan. Nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tahta pengadilan didirikan. Tetapi saat ini saudara, tahta kasih karunia. Haleluya. Betapa luar biasanya persediaan ini saudara. Kalau kita tidak gunakan, betapa sayang. Tahta kasih karunia Tuhan sediakan. Satu tahta di mana kita bisa menemukan, dikatakan rahmat dan kasih karunia. Apa artinya rahmat? Apa artinya kasih karunia? Hampir sama tapi juga tidak sama. Rahmat itu dalam bahasa asli eleos. Eleos itu saudara artinya belas kasihan, kemurahan. Ini yang kita butuhkan bukan? Kita butuh belas kasihan Tuhan. Karena kita banyak kekurangan, pengampunan ada di situ. Eleos itu satu compassion dari Tuhan. Satu belas kasihan Tuhan. Kita butuh rahmat ini. Tuhan, kita butuh belas kasihan Tuhan. Dan kita dapatkan itu di tahta kasih karunia Tuhan. Lalu kasih karunia itu artinya apa? Kasih karunia itu artinya karis, anugerah. Dua-duanya adalah pemberian. Baik belas kasihan, baik anugerah. Semuanya itu diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan. Karena harganya sudah dibayar lunas di salib Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita hanya terima dengan cuma-cuma. Kita terima belas kasihan Tuhan. Kita juga terima anugerah. Anugerah itu adalah berkat pemberian yang kita butuhkan. Kita semua butuh anugerah Tuhan. Kita butuh berkat Tuhan dalam segala bentuk. Apakah itu pimpinan Tuhan? Apakah itu berkat, apakah itu penghiburan, kekuatan, apapun juga yang kita terima dari Tuhan, itu adalah grace, kasih karunia. Ini yang kita butuhkan untuk menolong kita pada waktunya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan pada saat yang tepat itu. Sudah kadang-kadang kita tidak tahu harus lari kemana. Kita harus minta tolong kepada siapa. Tetapi ingat, kita bisa berseru kepada Yesus. Dan disitulah saudara akan menerima pertolongan yang luar biasa. Oh puji Tuhan, saudara. Jangan lari kemana-mana. Datang kepada Yesus. Yang ketiga, apa yang kita temukan? Kita menemukan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa ini. Kekuatan yang baru kita temukan. Seumpama burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu burung yang umurnya paling panjang. Dia bisa mencapai usia 70 tahun. Tetapi dalam menempuh usia itu tidak begitu saja. Kira-kira ketika burung ini sudah berusia 40 tahun, dia menghadapi satu masa yang kritis. Karena pada waktu itu burung ini sudah mengalami proses penuaan. Paruhnya melengkung ke bawah, cakar-cakarnya juga sudah gak kuat, bulunya menjadi tebal, tidak bisa bergerak lincah untuk dibuat terbang. Nah, di situ dia dihadapkan kepada pilihan. Kalau mau hidup terus, dia harus mencari satu tempat. Biasanya itu ada di puncak-puncak bukit-bukit batu. Kalau dia tidak begitu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Maka burung ini terbang mencari bukit batu yang tinggi. Maka mulailah satu proses yang tidak mengenakkan. Maka dia mulai memukul-mukulkan paruhnya ke bukit batu itu sampai paruh itu copot. Setelah paruh itu copot, dia harus tunggu paruh itu untuk tumbuh kembali. Paruh yang baru, yang tepat untuk mencari mangsa, yang tidak melengkung lagi. Nah, setelah paruh itu tumbuh, paruh yang baru, yang kuat ini baru dia mencopoti kukunya sendiri. Karena kukunya yang lama pun sudah tidak berfungsi dengan baik. Setelah itu dia mencabuti bulu-bulunya. Jadi ada satu waktu di mana dia tidak bisa kemana-mana. Dia harus berdiam diri. Tapi ketika dia melewati waktu itu, maka ada burung Raja Wali yang baru keluar dari sarang yang luar biasa. Maka dia bisa naik terbang tinggi dan dia bisa melanjutkan perjalanan hidupnya. Ada saatnya juga kita perlu berdiam diri di kaki Tuhan. Ada saatnya kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk kita mendapat kekuatan yang baru. Dengan kekuatan yang baru, kita bisa terus melanjutkan perjalanan hidup ini. Seperti Elia, ada satu saat dalam kehidupan Elia di mana dia sudah rasanya tidak mampu lagi. Dia datang kepada Tuhan, dia cuma ingin mati saja. Tuhan, sudah cepat ambil nyawaku. Elia mengalami keletihan secara jasmani dan rohani. Dia sudah tidak mampu lagi. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu Elia butuh kekuatan. Maka Tuhan sediakan roti dan air. Ayo Elia, makan. Elia makan dan minum. Kemudian dia, tidur lagi. Masih tidak bisa. Kemudian Tuhan, ayo Elia, makan dan minum. Elia makan dan minum. Yang kedua kali, dia mendapat kekuatan yang baru. Maka dia berjalan 40 hari 40 malam. Dia berjalan ke gunung Allah. Dia mau bertemu dengan Allah. Dan dia melanjutkan visinya yang masih belum selesai. Di mana tempat yang terindah? Sudah tidak perlu cari jauh-jauh. Tapi ada satu tempat yang paling indah di muka bumi. Yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Yaitu di bawah kaki Yesus. Yang setiap saat kita bisa datang, kita bisa nikmati, kita bisa menerima anugerah Allah, pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita, segala berkat-berkat Tuhan limpahkan kepada kita pada saat kita datang di bawah kaki Yesus. Itulah sebabnya Maria dia suka datang di bawah kaki Yesus. Saudara ingat Maria dan Marta, Maria itu suka datang, dia datang di bawah kaki Yesus. Dia duduk di situ. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Maria sudah mendapatkan atau sudah mengambil, sudah menerima, sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Saudara, doa itu adalah satu tempat yang terindah. Di mana saja, kapan saja, saudara bisa datang kepada Tuhan. Dan itulah tempat yang paling indah di muka bumi. Tidak ada tempat yang lain yang lebih indah daripada saudara duduk di bawah kaki Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.